Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mufri Afif Muftalif dengan NPM 714230012 dengan prodi D4 Teknik Informatika. Di sini akan saya menjelaskan dimension reduction. Nah, dimension reduction itu apa sih? Nah, dimension reduction itu adalah, coba teman-teman semuanya bayangin nih, teman mempunyai ribuan data seperti data survei, data kualifikasi dan lain-lain gitu kan. Yang dimana data tersebut berisi ratusan variabel. Nah, contohnya nih kayak demografi, ada perilaku condong sebuah website, terus belanja Anda gitu kan. Terus data-data tersebut kan disebut namanya dengan dimensi tinggi. Nah, apa sih dimensi tinggi itu? Dimensi tinggi itu seperti teman-teman memiliki sebuah data misalnya data kelompok gitu ya, atau data kuesioner. Nah, data tersebut memiliki isi beberapa data-data gitu, jadi beberapa ribuan data gitu intinya. Nah, seperti itu. Nah, atau sebuah file atau sebuah folder gitu teman-teman, isinya tuh beribuan data gitu. Nah, ribuan data itu mungkin teman-teman mustahil kan untuk memvisualisasikan data tersebut di dalam bentuk 3 dimensi gitu kan. Nah, maka dari itu, reduksi dimensi ini diperlukan untuk sebagai proses teknis untuk penyaringan. Intisari data itu maksudnya adalah data-data yang utama atau yang penting dalam sebuah data gitu ya. Nah, jadi setelah data-data itu tersaring, nah di situ kita akan membuat sebuah kelompok atau menjadikan sebuah fitur. Jadi 2 atau 3 kelompok saja yang utama gitu. Jadi dari sebaran semua data itu akan dikelompokkan menjadi 2 sampai 3 kelompok. Nah, 2 sampai 3 kelompok itu berisi apa? Berisi variabel-variabel data gitu. Lalu kenapa sih data dimension reduction itu dipentingkan gitu? Nah, data yang terlalu besar juga tidak selalu baik gitu, karena kan rata-rata kan data banyak tuh kadang ada yang datanya tuh kosong atau nggak nol gitu kan. Maka dari itu dimension reduction ini sangat penting gitu. Nah, di sini tuh ada tahapannya yang sebutannya itu sparsity, disebut sparsity atau disebut data jarang. Yang maksudnya itu kayak seperti ruangan data yang berkembang secara eksponensial di titik data jadi saling berjauhan, membuat algoritma sulit menemukan pola. Jadi pastinya kita memiliki sebuah data, kalau divisualisasikan data itu misalnya pakai diagram Cartesius, teman-teman seperti kayak X dan Y misalnya teman-teman digabungkan, nah itu akan dibentukannya itu bakal bentuk 2 dimensi, yang dimana variabel-variabel tersebut atau data-data titik sebarannya itu akan campur aduk atau enggak saling berjauhan gitu. Lalu yang kedua itu sebenarnya overfitting. Overfitting itu sebuah model mulai menghafal kebisingan noise daripada mempelajari pola umum. Jadi kita membuat sebuah model untuk dipahami, untuk juga untuk dikelola, di mana data tersebut menemukan misalnya data noisy atau kekosongan gitu. Kebisingan itu maksudnya kayak data kosong atau data yang tidak sesuai gitu. Nah, itu bakal di train gitu untuk dipelajari polanya itu seperti apa gitu, pertanyaan pola datanya itu seperti apa. Nah, lanjut di situ ada yang disebutnya multikolinearitas. Nah, artinya apa? Banyak variabel yang sebenarnya mirip atau disebut redundan. Ini membuat algoritma bingung menentukan fitur mana sih yang benar dan yang berpengaruh gitu. Jadi data-data tersebut tuh sebenarnya ada yang mirip, ada yang enggak. Nah, sebenarnya yang mirip-mirip itu tidak disebut redundan ya, tapi yang redundan itu artinya misalnya data tersebut mirip, yang mengisinya juga orang yang sama, data juga yang sama, nah itu disebut redundan ya, karena kan orang tersebut mengisi sebuah data itu mengisi datanya itu dengan data yang sama gitu, itu disebut duplikasi data, sehingga terjadi redundan atau disebut mirip gitu. Nah, di sini saya akan mengambil konsep algoritma yang saya ambil adalah itu TCNE. Nah, itu kita akan mengetahui sih apa itu TCNE gitu ya secara umum. Nah, secara umum TCNE adalah T-Distributed Storage
stochastic neighbor or embedding. Nah, itu TSN ini ya di sebuah teknik atau konsep cara bagaimana algoritma untuk melihat bahwa data yang tampak acak dan sangat kompleks di dimensi tinggi sebenarnya memiliki pola sederhana yang tersembunyi. Jadi TCN ini sebuah teknik untuk menemukan pola data yang dimana data tersebut kan pastinya acak atau nggak sebaran datanya tuh acak. Nah, tapi di situ tuh sebenarnya ada pola kecil yang tersembunyi gitu dalam sebuah data tersebut gitu. Jadi variabel-variabel tersebut akan dibentuk sebuah pola. Nah, di sini tuh di TCN itu ada sebuah teknik. Nah, sebuah tekniknya itu disebut manifolding learning. Nah, manifolding learning itu ke apa? Coba teman-teman bayangin data kita sebuah kompleks dan padat yang dimana itu akan disatukan membentuk suatu dimensi yang padat. Contohnya kita ada kertas lembar. Nah, kertas lembar itu teman-teman remas ya dibentuk bola. Maka dari itu kan itu akan menjadi buat sebuah dimensi yang padat gitu. Nah, dalam data tersebut terdapat beberapa titik yang berantakan atau acak, namun terdapat struktur sederhana. Jadi, walaupun teman-teman udah ngeremesin itu, misalnya contoh teman punya remasan bola, nah anggap aja itu adalah sebuah kumpulan data. Nah, di situ tuh teman-teman bakal melihat ada sebuah struktur data yang akan membentuk sebuah pola. Nah, TCN ini juga itu fungsinya juga untuk membantu kita melihat struktur yang sebenarnya yang sudah ada di sejak awal. Hanya saja selama ini tersembunyi karena terlalu banyak variabel. Gitu. Nah, cara kerjanya gimana? Yang pertama, TCN itu menghitung probabilitas kedekatan antara titik di ruang asal. Maksudnya, teman-teman nanti akan menghitung probabilitas kedekatan antara titik data. Jadi di situ akan dikumulasikan menjadi sebuah kelompok gitu ya. Jadi teman-teman nanti akan menghitung data di mana yang terdekat gitu. Nah, kedua, menyiapkan bidang kosong dan menempatkan titik secara acak. Jadi ini seperti kami di mana kita menentukan K-nya, K-nya itu secara bebas. Nah, ini juga mirip di mana kita menentukan titiknya secara acak. Nah, untuk dijadikan sebuah bidang kelompok gitu ya. Nah, yang ketiga itu titik yang bertetangga, artinya yang akan ditarik mendekat, yang tidak mirip akan ditolak. Jadi misalnya ada titik A dan titik B. Nah, titik A itu diibaratkan menjadi kategori, misalnya kita nama kucing dan anjing gitu. Karena anjing dan kucing itu kan ada rasnya. Nah, nah itu akan dibedakan. Jadi titik 1 itu untuk ras kucing dan titik 2 itu untuk ras anjing. Nah, misalnya ada ras anjing yang nyasar nih ke titik A, yaitu yang ras kucing. Nah, itu dia akan ditolak gitu, dijauhkan. Makanya titik-titik yang akan diambil itu adalah titik-titik yang mirip gitu dalam sebuah kelompok atau enggak kategori gitu. Yang terakhir itu ada 4, itu menggunakan distribusi T untuk mencegah titik menumpuk di satu tempat atau disebut crowding problem, sehingga cluster terlihat lebih jelas dan terang. Jadi kalau misalnya kita bentukannya 2 dimensi kan itu ketika menumpuk, nah maka dari itu si T ini itu akan mengubah sebuah problem itu kan, akan mengubah gitu polanya, sehingga si titik cluster atau sebuah data tersebut, kelompok tersebut akan jelas dan renggang gitu. Jadi antara kelompok dengan kelompok itu nggak berhimpitan, tapi sebenarnya renggang gitu. Nah, contoh nyatanya itu kayak DNA. Nah, DNA teleskop untuk pendeteksi kayak apa sih kayak untuk membaca bakterikal gitu, untuk virus gitu-gitu, untuk dan lain-lain lah pokoknya gitu. Yang pertama tuh ya, jadi ini tuh kayak teman-teman lihat kan, kalau misalnya menggunakan teleskop, teman-teman bisa lihat tuh ada bakterikal apa nih, ada yang ada yang mirip kah, ada yang berbeda kah, atau enggak ada satu jenis bakterikal yang sama atau yang berbeda. Nah, itu akan dikelompokkan gitu, makanya disebut contoh nyatanya gitu. Yang kedua itu ada pola biner. Nah, pola biner itu
apa sih pola binario itu? Jadi kalau bisa lihat teman-teman semua lihat di sini ada warna-warni gini. Nah misalnya kelompok tiga, misalnya warna yang ini tuh adalah kelompok satu dan kelompok dua. Di sini kan sudah jelas ya terlihat. Oh ternyata yang kelompok tiga awal ini atau kelompok ini itu titik klaster awalnya ya, titik klaster kedua itu kan ini kategori pertama, ini kategori dua. Sisanya itu ada variabel lainnya gitu. Nah ini bisa disebut contoh nyata dari TSNE ya, TSNE ya. Nah, jadi kesimpulannya adalah reduksi dimensi yang dengan teknik TSNE adalah proses untuk mengungkap struktur sederhana yang sembunyi di balik data kompleks dengan cara membuka lipatan dimensinya sehingga informasi yang rumit dapat dipetakan menjadi visualisasi yang mudah dipahami tanpa kehilangan hubungan antara data aslinya. Jadi kayak contohnya tadi itu bola remasan itu akan anggapnya itu adalah sebuah visualisasi yang dimana si data-data tersebut akan dapat terlihat gitu, akan dapat terbaca, makanya akan divisualisasikan gitu. Jadi sehingga lipatan tersebut itu akan membuat sebuah pola gitu, entah itu titik klaster A, B, dan C itu menjadi sebuah kategorikal gitu. Nah, mungkin segitu saja dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kurang kata atas karena saya juga masih belajar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.